Indonesia kembali dihebohkan dengan perdebatan panas seputar atribut militer yang dikenakan oleh organisasi masyarakat atau ormas. Kali ini panggung perdebatan diisi oleh dua figur yang tak asing lagi, mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso, dan tokoh ormas, Hercules. Perbedaan pandangan keduanya tentang penggunaan seragam yang menyerupai militer oleh ormas memicu polemik tentang identitas, kewenangan, dan simbolisme di Indonesia. Perdebatan ini bermula dari pernyataan Sutioso yang menyoroti maraknya ormas yang mengenakan seragam mirip militer. Ia menyatakan keprihatinannya tentang potensi kesalahpahaman publik dan citra TNI yang tercoreng. Hercules, di sisi lain, dengan tegas membalas, menekankan hak ormas untuk menentukan identitas mereka sendiri. Kontroversi ini memancing pertanyaan mendasar. Apakah batasan antara simbol negara dan identitas sipil semakin kabur? Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan tatanan sosial di Indonesia? Mari kita telaah lebih dalam. Sutioso, seorang purnawirawan jenderal TNI, dikenal karena ketegasannya. Dalam pandangannya, kemiripan seragam ormas dengan militer berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Masyarakat awam menurutnya, bisa jadi sulit membedakan antara anggota ormas dan aparat TNI, jika atribut yang mereka kenakan nyaris identik. Lebih lanjut, Sutioso menyoroti risiko penyalahgunaan atribut militer oleh oknum-oknum tertentu dalam ormas. Ia khawatir bahwa penyalahgunaan tersebut dapat merusak citra TNI yang selama ini dikenal profesional dan disiplin. Sutioso juga menekankan bahwa penggunaan atribut militer seperti baret merah yang merupakan simbol kebanggaan Kopassus haruslah melalui proses penggemblengan dan pelatihan yang berat, bukan sekadar aksesori semata. Kekhawatiran Sutioso ini bukanlah tanpa alasan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan dan pengorbanan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI. Baginya, penggunaan atribut militer oleh ormas yang tidak melalui proses yang sama dapat mencederai nilai-nilai dan marwah TNI. Di sisi lain, Hercules, tokoh kontroversial yang dikenal sebagai pemimpin ormas, menanggapi pernyataan Sutioso dengan sanggahan keras. Ia dengan tegas membantah bahwa seragam ormas yang dipimpinnya meniru atribut militer. Hercules berpendapat bahwa setiap organisasi, termasuk ormas, memiliki hak untuk menentukan identitasnya sendiri, termasuk dalam hal atribut dan seragam. Hercules menegaskan bahwa ormas yang dipimpinnya memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia menilai bahwa seragam yang dikenakan oleh anggotanya merupakan bentuk kekompakan dan solidaritas dalam memperjuangkan tujuan tersebut. Hercules juga menambahkan bahwa ormas yang dipimpinnya selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan, termasuk TNI, dalam setiap kegiatannya. Pernyataan Hercules ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mendasar tentang batasan antara simbol negara dan identitas sipil. Hercules tampaknya berpendapat bahwa ormas memiliki otonomi penuh dalam menentukan identitasnya sendiri, tanpa harus terlalu dibatasi oleh aturan yang berlaku bagi institusi negara. Section 4, Sejarah Ormas dan Militerisme, sebuah kilas balik. Fenomena ormas yang mengadopsi atribut militer bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak era reformasi, sejumlah ormas menggunakan seragam dan atribut yang menyerupai militer sebagai bentuk eksistensi dan kekuatan. Pada awal reformasi, kemunculan ormas dengan atribut militer disebut-sebut sebagai salah satu manifestasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang baru didapatkan setelah era Orde Baru. Namun, seiring berjalannya waktu, fenomena ini juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik antar ormas, aksi kekerasan, dan penyalahgunaan kewenangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan jumlah ormas dengan atribut militer di Jakarta. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa penggunaan atribut militer oleh ormas dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi kekuatan. Ormas yang menggunakan atribut militer cenderung dipandang lebih kuat, berpengaruh, dan ditakuti oleh masyarakat.
Section 5, Ahli bicara, bahaya kaburnya batas. Dr. Andi Wijaya, seorang pakar sosiologi politik, menyatakan bahwa penggunaan simbol militer oleh ormas dapat mengaburkan peran dan fungsi institusi negara. Menurutnya, hal ini dapat memicu ketegangan antara ormas dan aparat keamanan, serta membingungkan masyarakat. Dr. Andi menjelaskan bahwa seragam dan atribut militer merupakan simbol kekuasaan dan kewenangan negara. Penggunaan simbol-simbol tersebut oleh ormas dapat diartikan sebagai upaya untuk menyamai atau bahkan mengambil alih peran dan fungsi aparat keamanan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan gesekan dan konflik antara ormas dan aparat keamanan. Lebih lanjut, Dr. Andi menegaskan bahwa penggunaan simbol militer oleh ormas juga dapat membingungkan masyarakat. Masyarakat awam mungkin akan kesulitan membedakan mana ormas dan mana aparat keamanan, jika keduanya menggunakan seragam dan atribut yang serupa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan, dan menurunkan kewibawaan negara. Section 6, Identitas, Kekuasaan, dan Simbol, Refleksi Indonesia. Perdebatan antara Sutioso dan Hercules mencerminkan perdebatan yang lebih luas tentang identitas, kekuasaan, dan simbolisme di Indonesia. Penggunaan atribut militer oleh ormas merupakan salah satu contoh bagaimana batas antara negara dan masyarakat sipil menjadi semakin kabur. Di satu sisi, Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi dan mengekspresikan identitasnya masing-masing. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya konflik horizontal. Dalam konteks ini, penggunaan atribut militer oleh ormas menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam menyeimbangkan antara kebebasan dan ketertiban. Diperlukan dialog dan kesepakatan bersama antara pemerintah, ormas, dan masyarakat untuk menentukan batasan yang jelas tentang penggunaan simbol-simbol negara oleh organisasi kemasyarakatan. Section 7, Menuju Dialog, Merawat Keharmonisan Bangsa. Perdebatan tentang penggunaan atribut militer oleh ormas mengajarkan kita tentang pentingnya dialog dan saling menghormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alih-alih saling serang dan menuduh, semua pihak perlu mengedepankan kepentingan bersama demi mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antara ormas dan masyarakat. Regulasi tentang ormas perlu dipertegas dan disosialisasikan secara luas agar tidak multitafsir. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan ormas agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Ormas sendiri juga perlu introspeksi diri dan mengevaluasi kembali tujuan dan kegiatannya. Penggunaan atribut militer sebaiknya dihindari jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Ormas perlu mencari bentuk ekspresi identitas lain yang lebih mencerminkan visi dan misi organisasi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim yang kondusif. Masyarakat perlu kritis dan selektif dalam memilih ormas yang akan diikuti atau didukung. Hindari ormas yang cenderung menggunakan kekerasan atau melanggar hukum. Dukunglah ormas yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, perdebatan tentang seragam ormas ini dapat menjadi momentum untuk merefleksikan diri dan memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.